Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to Erzan Travel Notes. Lewat vlog kali ini, gue bakal ajak lo jalan-jalan ke Aceh. Tapi kali ini pesawatnya nggak direct ya. Yap, gue bakal ajak lo ngetrip dari Medan, explore Medan dulu kita, habis itu kulineran, wisata religi, dan juga kita akan naik bus selama 12 jam ke Aceh. Pokoknya bolang banget deh. Sebelumnya bolehlah subscribe dulu channel ini supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. So here we go. This is Erzan Travel Notes. Sebelum kita lanjut jalan-jalan, gue mau share dulu seputar perawatan kulit yang lagi seneng banget gue pakai belakangan waktu ini, yaitu rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Gue mulai dari body scrub yang varian coffee. Ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit pastinya. Lanjut, gue pakai brightening shower scrub. Ini juga sama fungsinya dan ini bisa dipakai sehari-hari karena beadsnya ini nggak terlalu kasar. Jadi gue lebih nyaman menggunakan ini sehari-hari. Dan yang pasti ini tuh wangi banget. Misalnya kayak gue pakai sore-sore nih. Terus abis itu gue aktivitas malam. Paginya wanginya masih nempel. Ini beneran gue udah coba. Emang wanginya bener-bener lama banget sih. Nah, selanjutnya gue pakai fragrance brightening body lotionnya yang varian Jolie. Ini tuh juga ampuh banget untuk melembabkan kulit, teksturnya enak banget, lembut, bisa lo lihat sendiri. Dan ketika diaplikasiin ke kulit, ini tuh cepat meresap dan bisa membantu mencerahkan kulit kita dengan pemakaian rutin pastinya. Apalagi kayak gini nih, ada kulit yang belang, itu bisa banget ngebantu meratakan warna kulit kita. Nah, ini tuh tiga-tiganya produknya ini sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi lo nggak perlu takut lagi dengan keabsahan dari produk-produk ini. Jadi semoga informasinya bermanfaat buat lo yang lagi cari info serupa ya. Dari Jakarta, gue ambil penerbangan paling pagi, ya sekitar jam 7 lah. Dan kita sampai di Kuala Namu sekitar jam 9 pagi. Starting point gue kali ini adalah di Bandara Internasional Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara. Nah, tapi kali ini gue jalan gak sendirian aja nih, barengan sama adek gue, Dinda. Hai. Ya, nanti Dinda bakal nemenin gue keliling-keliling mulai dari kota Medan, terus juga Banda Aceh, terus juga nanti kita akan ke Sabang. Tapi abis ini kita akan explore kota Medan dulu sebelum nanti malam kita bakal pergi ke Banda Aceh. So, ikutin terus ya. Sebelum ke Aceh, gue pilih rute ke kota Medan dulu nih. Untuk sampai ke kota Medan, dari Kuala Namu, gue pilih transportasi kereta bandara. Sebenarnya ada juga sih pilihan lain ya, semacam bus damri, taksi, dan juga mobil sewaan. Tapi kali ini, gue pilih kereta karena dari segi waktu dan juga budget lebih hemat. Apalagi ditambah ada promo, jadi bayarnya cuma Rp50.000 aja. Oh iya, stasiun keretanya juga keren banget loh. Konsepnya modern dan nyaman pastinya sambil gue nunggu jadwal kereta berangkat. Kalau dilihat dari stasiunnya, ini mirip banget sama stasiun kereta api bandara yang ada di Jakarta. Jadi bener-bener konsepnya, terus juga kelihatan dari sini tuh kereta-keretanya bentuknya sama lah sama kereta-kereta bandara yang ada di Jakarta. Gue pilih perjalanan kereta jam 11:10 siang. Masuk ke gerbong keretanya, lo bakal disambut dengan penataan kursi yang saling berhadapan. Di situ juga disediain tempat buat lo taruh bagasi yang cukup luas. Tujuan pertama kita adalah stasiun Medan yang ada di kota Medan. Untuk sampai ke sana, harus lewatin 3 stasiun dulu nih dari Kuala Namu. Pemandangan yang bisa kita lihat selama perjalanan juga bagus banget. Mulai dari sawah dan semuanya serba hijau. Cuma butuh sekitar 28 menit aja untuk sampai di stasiun Medan. Dari sini gue dan Dinda bakal ajak lo mampir ke salah satu rumah makan
yang kata orang-orang sih cukup terkenal ya dan enak katanya. Namanya Rumah Makan Pondok Gurih. Karena saat gue cek Google Maps, jaraknya cukup deket sih. Jadi kita berdua pilih jalan kaki. Sekalian bisa nikmatin suasana kota Medan, meskipun jujur panas banget sih. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di Rumah Makan Pondok Gurih. Oh ternyata pas sampai di dalam ini ternyata terlalu ramai, jadi kayak masih bisa duduk lah, cuman emang di luar kelihatannya sih. Ternyata menu makanan di sini adalah masakan Padang. Kayak menu masakan Padang pada umumnya, di sini ada ayam goreng, macam-macam gulai, dan juga nasi sayur. Terus di resto ini menunya juga nggak dicantumin daftar harganya, jadi sebaiknya lo tanya-tanya dulu ya sebelum pesan. Kalau nasi aja berapa? 12.000. Sebenarnya menu andalan di sini adalah gulai kepala kakap. Tapi berhubung perjalanan masih panjang dan gulai itu ya cukup mahal sih jujur. Jadi hemat-hemat dulu lah ya. Nah, karena kita adalah traveler hemat bin Koret, jadi kita milih menu-menu yang mewakili rasa dari restoran ini. Kayak contohnya ini kayak ada gulai, kuah gulainya. Terus habis itu di sini ada sambal hijau. Terus ada juga tadi ayam goreng. Terus sama ini nih, kita milih nasi sayur. Harganya 21.000 tapi dikemas sayur racikan dari Rumah Makan Pondok Gurih ya. Pondok Gurih ini. Nah, kita akan coba. Di sini kita cobain rasanya ya. By the way, siapa di sini yang setuju kalau makan nasi Padang itu wajib pakai tangan? Yang setuju komen di bawah ya. Soalnya kalau gue agak kurang afdol gitu rasanya kalau misalkan makan nasi Padang pakai sendok kayak adik gue di depan ini nih. Setelah gue cobain semua makanan yang ada di sini tadi, mostly gue suka sama cita rasanya. Kayaknya mereka punya khas asam-asam lemon gitu deh dari setiap makanannya. Karena tadi gue nyobain gulainya ini tadi, itu tuh rasa gulainya tuh ditambah kayak ada perasan jeruk, tapi setelah gue tanya tadi itu adalah perasan lemon. Nah, terus di sini juga mereka pakai lengkuas untuk si ayam gorengnya tadi. Jadi bumbu ayam gorengnya bukan pakai kelapa, tapi pakai lengkuas. Terus tadi juga ada kacang panjang di sayurnya. Terus, nah ada satu lagi tadi makanan yang gue suka banget itu adalah keripik kentang balado. By the way, ini adalah restoran Padang ya. Tadi gue juga tanya masakan-masakan itu adalah masakan-masakan Padang. Cuman tempatnya ini di Kota Medan. Memang harganya lebih pricey kalau menurut gue pribadi. Tapi dari pricey-nya itu worth it sama rasa-rasa yang gue coba tadi. Mungkin kalau misalkan nanti gue cobain gulai kakapnya mungkin lebih enak kali ya. Tapi abis ini gue mau ngajak lo untuk pergi lagi. Kita cari lagi kuliner-kuliner yang lain sekitaran Medan sini. Ikutin terus ya. Tadi dari rumah makan kita jalan kaki lagi, kita mau ke Tip Top Restoran. Katanya sih ada es krim enak. Gimana, masih kuat? Masih. Udah enggak? Perjalanan ke Tip Top Restoran sekitar 10 menit aja kalau jalan kaki. Nah, ini dia nih tampak depan dari Tip Top Restoran. Bangunannya vintage banget ya. Sebenarnya menu andalan di sini adalah ice cream cake-nya. Tapi karena gue dan Dinda nggak makan atau minum dengan campuran alkohol, jadi kita pilih menu yang lain. Soalnya pas ditanya, es krim di sini pakai rum asli, bukan rum essence. Akhirnya gue udah sampai di Tip Top Restoran. Temen gue ngerekomendasiin makan ice cream di sini. Nah, di sini gue akhirnya cobain ice cream yang namanya More Club Ice. Kira-kira kayak gimana ya rasanya ya? Di atasnya katanya ada roti khas dari Tip Top Restoran ini. Terus juga di bawahnya juga ada roti khas. Terus ice creamnya ice cream vanilla. Kita cobain langsung aja kali ya. Dan adik gue by the way pesan apa, Din?
ice cream coffee latte, nggak tahu ice deh. cream coffee latte, pokoknya kopi pakai es krim ya. Oke, langsung aja kita cobain. Jadi si coklatnya ini tuh coklat pekat banget gitu, tapi dia tuh nggak nempel di langit-langit. Terus ada si rotinya ini. Ini tuh kalau dari tampilan luarnya si rotinya ini tuh mirip-mirip kayak sus gitu, tapi pas gue coba bongkar gini sih kayaknya bukan sus ya. Kita coba ya. Unik, menurut gue rasanya unik si rotinya ini, karena kayak antara pernah nyobain kayak sagu bakar nggak? Kalau sagu bakar lo pernah nyobain, mungkin agak-agak sedikit mirip-mirip kayak gitu rasanya. Overall lumayan enak. Habis ini kita coba tanya si Dinda rasa dari minumannya. Ini kayak ice cream pakai kopi gitu sih, kopi susu pakai ice cream strawberry vanilla. Oh, kayak mocha float kali gitu ya. Terus rasanya kayak gimana? Ya sama aja sih sebenarnya, kayak kopi susu gitu dipakai es krim, tapi ini kayak kemanisan gitu menurut. Terus kopinya kopi pahit apa yang asam? Bedanya apa? Kalau yang pahit tuh kerasa banget pahitnya, kalau yang Arabica tuh agak-agak asam. Agak-agak asam. Berarti Arabica. Dekorasi interior di tempat ini nuansanya oriental kuno. Kombinasi warna merah dan ornamen-ornamen oriental bisa banget lo temuin di sini. Tempat ini nyediain area indoor dan juga outdoor. Untuk lo yang merokok, smoking area juga berlaku lo di area indoornya. Ya, jadi ini adalah barang bawaan kita sebanyak itu. Kita masih harus mencari-cari tempat lagi. Kita habis ini mau ke Istana Maimun, terus nanti malam baru naik bus ke Banda Aceh. Dia udah kelihatan capek. Semangat. Tujuan selanjutnya, gue dan Dinda pilih untuk mampir ke Istana Maimun. Karena udah lumayan capek dan panas, jadi kita pilih nih naik transportasi online untuk sampai ke sana. Sekarang kita udah sampai di Istana Maimun. Istana Maimun ini sebenarnya tempat apa sih, Kak? Ya, ini tempat apa ya? Salah satu ikon Kota Medan sih. Mantap kali. Nanti udah selesai baru ke Masjid Raya. Oke, terima kasih, Kak. Sekitar 10 menit akhirnya kita sampai di Istana Maimun. Sejujurnya di luar tuh makin panas banget ya, karena makin siang lah ya. Cuma ya udah, daripada bengong doang di resto, mending kita coba explore ke tempat ini. Oke, sekarang kita udah sampai di Istana Maimun. Mana Dinda? Dan ini karena panas banget, iya kita pakai kacamata nggak apa-apa ya gengs ya, karena ini ternyata terik banget. Padahal ini udah hampir jam 4. Tapi daripada kita kehujanan, mendingan kepanasan gak sih? Jadi kalau buat konten lebih terang gitu matahari. Ternyata di sini rame banget meskipun PSBB. Ntar kita akan coba explore apa yang ada di dalam sana ya. Ya, jadi di dalam sana tuh cukup padat, rame banget. Jadi kayaknya kalau untuk saat ini gue gak akan masuk ke dalam. Gue memilih untuk cari tempat lain yang dekat-dekat sini. Support studi ada sih. Tadi sih katanya driver si gokarnya bilang ada Masjid Raya di sebelah sana. Oke, kita coba cek Masjid Rayanya aja kali ya. Fix. Gue dan Dinda ninggalin Istana Maimun dan lebih milih mampir ke Masjid Raya Kota Medan. Letaknya juga deket banget kok, cuma tinggal nyebrang aja, terus jalan aja dikit. Dari luar, masjid ini kelihatan kece banget buat dieksplor, dan nyaman juga nih kayaknya buat sholat asar di sini. Bisa lo lihat sendiri nih di sini, kombinasi warna toska dan juga putih gading
mendominasi desain eksterior bangunan masjid ini. Karena pas kesini masuk waktu asar, gue sama adik gue memutuskan buat sholat dulu di sini, di dalam sana, di masjid ini. Habis ini nanti kita bakal explore isi dari masjid ini ya. Masjid Raya Kota Medan atau Masjid Raya Al-Masyhun adalah salah satu ikon dari Kota Medan. Masjid ini juga jadi saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi. Terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Masjid Raya Al-Masyhun berdiri kokoh dan megah. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Kapasitasnya ada sekitar 1.500 jemaah yang masih mempertahankan ciri khasnya. Hampir sebagian besar ornamen dan sejumlah benda di dalamnya masih asli sejak awal masjid diresmikan untuk umum di tahun 1909. Mulai dari lampu gantung, mimbar khutbah imam, mimbar Bilal, semuanya masih dipertahanin. Selain itu, di dalam masjid lo bakal nemuin sebuah mushaf Quran yang berukuran besar, ditulis pakai tangan loh. Al-Quran ini diletakkan di dalam kotak kaca supaya tetap kejaga keutuhannya sebagai saksi sejarah keberadaan masjid ini. Gak banyak masjid yang berdampingan sama pemakaman. Di sisi barat, bisa kita lihat makam para raja dan juga Sultan Delhi, termasuk Sultan pertama, pendiri masjid, dan makam Sultan Delhi terakhir. Pembangunan Masjid Raya Al-Masyhun gak lepas dari peran Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah yang ingin memajukan peradaban Kesultanan Delhi. Pada masa pembangunan masjid ini, Kesultanan Delhi lagi jaya-jayanya loh. Banyak banget sebenarnya masjid yang dibangun oleh Sultan Delhi di daerah kekuasaannya. Tapi Masjid Raya Al-Masyhun ini bisa dibilang yang paling megah dan cantik dari sisi arsitekturnya. Setelah puas explore Masjid Raya Kota Medan, gue dan Dinda langsung menuju ke pool bus Sempatistar yang ada di kawasan Jalan Asrama Pondok Kelapa Medan. Sebelumnya jangan lupa untuk beli atau booking dulu tiketnya ya, bisa via online atau telepon. Oke, jadi busnya ini nggak bisa dibayar pakai kartu. Jadi kalau misalkan lo mau bayar bus di tempat ini, lo harus menggunakan cash. Jadi nggak boleh tuh ya, yang namanya pakai kartu. Terima kasih. Oke, sekarang gue udah di pool bus, tempat dimana busnya bakal menuju ke Banda Aceh. Nah, gue udah siap juga. Kita makan dulu, tapi makannya ini aja, bebek dulu yang ada aja karena ini mepet banget waktunya, tinggal setengah jam lagi. Kita makan dulu, habis makan langsung berangkat ke Banda Aceh. Nanti kita sambung lagi vlognya, sekaligus kita bakal lihat busnya kayak gimana. Jadi buat yang penasaran busnya kayak gimana, pantengin terus vlog dari gue di episode selanjutnya. See you!